Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai basis data, yaitu kita akan belajar bagaimana cara menggunakan DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, kemudian perintah join, entah itu inner join ataupun outer join, dan yang terakhir adalah ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Langsung saja bersama saya Muhammad Adrian Yustinova dari program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Langsung saja, ayo kita belajar bersama. Ya, jadi teman-teman, yang kita kenal ada berbagai macam atau jenis database yang kita kenal. Namun semuanya itu bisa kita bagi menjadi dua jenis ataupun dua macam, yaitu yang jenis pertama adalah database manual, di mana kita masih menggunakan buku untuk menyimpannya, kemudian kita masih menggunakan menulis secara manual, dan yang kedua adalah database secara digital atau database digital. Setiap database memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, di mana kita bisa tahu kalau database secara manual akan mudah untuk rusak, entah itu terkena air ataupun sobek, bahkan hilang karena kita lupa dalam menaruhnya. Dan untuk keunggulannya sendiri, database sistem atau database menggunakan cara manual ini, kita tidak perlu susah-susah mencari internet data ataupun membuka sandi dan lain sebagainya. Namun untuk database secara digital sendiri itu akan memberikan kita ruang yang lebih banyak, akan memberikan kita sebuah opsi atau pilihan-pilihan yang lebih lengkap daripada database manual. Namun kekurangannya sendiri adalah kita memang untuk mengakses beberapa database yang kita inginkan ataupun ruang untuk kita membuat atau mencari database, mungkin harus menggunakan data internet terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya SampPP. Nah, SampPP ini teman-teman bisa kalian download di Google, kemudian kalian ketik SampPP. Di sana ada tempat untuk mendownload SampPP. Kalian klik download pada SampPP untuk komputer. Oke, sekarang kita masuk ke kontrol panel SampPP. Nah, ini MySQL saya sudah saya hidupkan. Tapi sebenarnya jika kalian baru download, maka MySQL ataupun panelnya berbentuk seperti ini. Nah, jika kita ingin menggunakan MySQL, di sini kita menggunakan MySQL ya, karena kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat database, kemudian membuat tabel-tabel dalam database dan lain sebagainya menggunakan cara DDL, DML dan lain sebagainya tersebut. Kemudian kita start. Nah, ini SampPP MySQL is ready running on port 3306. Nah, ini artinya SampPP sudah siap untuk kita jalankan atau kita gunakan. Nah, sekarang kalian bisa mengklik shell. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita besarkan. Nah, di sini teman-teman, untuk agar kita bisa mengakses MySQL, kita ketik saja MySQL, kecil semua ya teman-teman, strip U R O T strip P. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa memberi password ataupun tidak. Jika tidak,
bisa masuk di enter. Nah, di sini saya tidak usah menggunakan password ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. MariaDB. Apa itu MariaDB? Artinya ini MariaDB adalah sebuah prompt ataupun tanda bahwa kita ada dalam lingkup MariaDB atau di dalam lingkungan MariaDB dan siap menulis perintah. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu. Create database. Nah, di sini teman-teman silakan mau memberikan database-nya dengan nama-nama apapun. Dan di sini saya berikan contoh database MAY 1546. Nah, jadi itu ya. Ketika teman-teman sudah selesai memberikan perintah ataupun arahan ataupun sesuatu yang ingin dilakukan oleh sistem, jangan lupa terakhir beri tanda titik dan koma. Itu berarti bahwa perintah yang teman-teman inginkan ataupun apa yang teman-teman ingin lakukan pada sistem sudah selesai dan siap dikerjakan oleh sistem. Ternyata nah, MariaDB di sini artinya kita sudah masuk ke dalam prompt ataupun kita sudah berada dalam lingkungan MariaDB dan siap untuk menuliskan perintah. Nah, di sini pertama teman-teman kita sebelum kita membuat tabel-tabel dalam database, tentunya kita harus memiliki database tersebut terlebih dahulu atau membuatnya. Nah, cara membuatnya gampang. Kalian atau kita tinggal ketik create database. Nah, silakan teman-teman kasih database teman-teman dengan nama, entah itu dari karakter, huruf, angka ataupun yang lainnya. Di sini saya kasih nama database my 1546. Batam minu nomor apa? Ya, 46 adalah nomor rahasia, nomor nuklir. Nah, setelah kalian selesai dalam memberikan perintah ataupun selesai dalam mengetik ataupun menulis apa yang ingin sistem lakukan untuk kalian, jangan lupa berikan tanda titik koma. Itu artinya perintah yang kalian lakukan sudah selesai dan siap untuk dikerjakan oleh sistem. Sekarang kita enter. Nah, di sini very okay. Artinya kita sudah membuat database dengan nama my strip bawah ataupun garis bawah 1546. Nah, untuk menggunakannya jangan lupa kita ketik use my garis bawah 1546. Nah, jadi di sini tidak usah tidak usah diberikan keterangan database lagi. Maka yang keluar nantinya adalah sebuah error. Ya, jadi langsung use my 1546.2 enter. Nah, di sini artinya kita sudah memilih database yang kita inginkan atau database yang kita buat tadi untuk digunakan nantinya untuk membuat tabel dan kita masukkan dalam database ataupun lain sebagainya. Di sini ya, MariaDB dan yang kita gunakan adalah my1546. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Setelah kita sudah
memilih database yang ingin kita gunakan ataupun database yang sudah kita buat tadi ingin kita gunakan, maka selanjutnya adalah membuat tabel. Jadi membuat tabel di sini mudah ya teman-teman. Kita tinggal menuliskan create tabel. Nah, kita ingin namakan apa tabel tersebut? Terserah kita. Nah, di sini kita akan mengambil contoh database sebuah toko es teh. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan tabel-tabel berupa tabel harga dan stok, kemudian tabel penjualan, tabel penghasilan per hari, dan juga tabel notulen, yaitu tabel keluar masuk. Seperti itu. Nah, di sini untuk pertama-tama kita akan membuat tabel harga. Nah, setelah itu kita langsung buka kurung. Nah, di sini nanti dia ketika kita enter maka akan otomatis keluar tanda panah. Nah, tanda panah di sini artinya adalah kolom pertama yang ingin kita buat itu apa. Nah, di sini kita akan berikan ID produk. Nah, ini adalah kolom ataupun nama kolom yang nantinya akan kita buat, yaitu kolom pertama. Untuk kolom pertama kita namai sebagai ID produk. Kemudian in. Nah, in di sini berarti kita bisa ataupun kita hanya bisa mengisi kolom tersebut menggunakan angka-angka dalam hitungan 1 sampai 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya tidak bisa menggunakan alfabet ataupun huruf. Jika kita ingin menggunakan huruf, maka nanti caranya akan berbeda, yaitu varchar ataupun yang akan kita sebut sebagai variabel karakter, yaitu huruf-huruf ataupun selain angka. Ya, di sini untuk ID produk kita akan menggunakan enter lebih dahulu, kemudian auto instrument. Nah, auto instrument ini adalah di mana fungsi ataupun sistem akan memberikan kepada kalian ataupun akan mengisi otomatis data-data ataupun nomor-nomor numerik atau nomor-nomor indah unik yang akan kalian cetak secara berurutan dan setelah itu selalu bertambah 1. Contohnya, misal kalian di kolom pertama mengetikkan angka 001, maka di kolom berikutnya ataupun di kolom bawahnya maka akan tertuliskan 002. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini teman-teman ya, saya ulangi lagi, kita belajar bersama. Bukan saya yang memberikan kalian pelajaran dan bukan kalian yang saya beli pelajaran, karena di sini kita belajar bersama-sama. Kemudian primary. Oke. Nah, di sini primary key adalah sebuah sistem ataupun sebuah kata untuk menjadikan kolom ini sebagai kunci utama, yang artinya setiap nilai di kolom ini harus unik dan tidak boleh kosong. Ini seperti nomor identitas yang tidak ada duanya. Jadi untuk ID produk, di setiap ada barang ataupun ada suatu informasi, ID produk ini harus ada. Nah, setelah itu jangan lupa kita beri tanda koma.
kemudian kita enter. Kemudian masuk ke dalam kolom kedua, ada nama, ulangi, ada dengan nama produk. Nah, nama produk ini kita tidak menggunakan in ya, yang seperti saya jelaskan tadi, karena in hanyalah untuk menampilkan sebuah angka atau hanya bisa diisi dengan angka. Kita di sini menggunakan varchar ataupun variabel karakter. Nah, varchar 35 di sini artinya teks yang kita tampilkan ataupun teks yang akan kita tampilkan akan kita tambahkan berisi maksimal 35 karakter. Jadi jika selebihnya maka akan terjadi sebuah error ataupun tidak akan tertulis dalam kolom tabel yang akan kita tampilkan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah not null. Nah, not null di sini artinya kolom tidak boleh kosong. Artinya nama produk harus ada ataupun harus diisi, tidak boleh kosong, karena ya memang ya apa yang ingin kita ambil informasinya di sini kan nama produknya. Jika tidak ada nama produknya, lalu buat apa buat kolom? Kemudian enter. Setelah nama produk kita ada harga produk. Kemudian sama harga produk di sini kita menggunakan in karena nantinya akan kita isi dengan angka. Harga produk in 0 karena tidak boleh kosong, kecuali atau harga produknya sedang mengalami promo ataupun tidak dijual ya, itu boleh kalian kosongi, jadi tidak usah diberi not null. Nah, jika seperti ini teman-teman, jika hanya sampai sini, maka itu artinya nanti kalian boleh mengisi kolom harga produk, boleh tidak. Tapi ketika kalian beri tambahan not null, nah ini artinya kolom harus diisi dengan data, tidak boleh dikosongi. Kemudian yang selanjutnya adalah stok barang. Nah, stok barang di sini kita juga menggunakan in. Nah, di sini saya tidak memberikan ataupun tidak memberikan not null karena stok barang di sini bisa kita isi ataupun bisa tidak. Ya, seperti itu. Jadi kita memberikan ataupun membuat contoh di mana contoh tersebut kita variasikan ya. Jadi kalau ini not null semua, maka kelihatannya monoton seperti itu. Kok not null semua, kok harus diisi semua, jadi ada yang tidak diisi. Jadi kita punya beberapa contoh dalam satu kali pelaksanaan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada keterangan. Keterangan. Nah, keterangan di sini saya berikan teks yang artinya bukan in ataupun varchar, yaitu teks ini bisa kita gunakan atau bisa kita masukkan dalam sistem ketika kita ingin memberikan sebuah kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang panjang dalam satu kolom. Jadi ketika kolom keterangan kita berikan varchar dengan maksimal penulisan karakter, kita tidak bisa menjelaskan sebuah keterangan tersebut secara rinci.
karena kita terbatas, jadi kita gunakan teks. Nah, teks ini adalah tipe data untuk teks ataupun tipe data yang sangat panjang, jadi tanpa batasan karakter yang spesifik seperti varchar tadi ya. Nah, ketika kolom sudah selesai, kita buat 5 kolom saja untuk tabel harga ini. Tidak usah diberi koma. Untuk kolom terakhir kita tidak usah beri koma, langsung kita ke bawah, di enter, kemudian kurung tutup. Karena tadi di atas sudah ada kurung buka, maka kita kurung tutup. Dan yang terakhir kita beri titik koma, tanda bahwa perintah sudah selesai. Kita enter. Nah, database sudah menyetujui ataupun database sudah memberikan keterangan bahwa tabel sudah jadi, seperti itu. Oke. Nah, oke teman-teman, setelah kita membuat tabel, jika kita ingin melihat struktur tabel yang kita buat, maka kita bisa ketik describe ya DES CRIBE. Tadi tabel yang kita buat yaitu harga, kemudian titik 2, oh ya, satu kali saja ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Nama produk, tipenya itu in, dan merupakan primary key. Nolnya untuk tabel pertama itu no, kemudian ada extra auto instrument. Ya, itu adalah di 5 kolom. Dan kemudian jika kita mungkin sudah membuat beberapa tabel di dalam database kita bisa mengeceknya berapa ataupun berapa banyak tabel yang kita punya. Kita ketik show tables, kemudian titik 2 atau titik koma. Kita enter. Nah, di sini hanya ada satu tabel karena kita tadi hanya membuat satu tabel. Kemudian jika kita ingin menambahkan beberapa informasi ataupun beberapa data ke dalam tabel tersebut, maka kita tinggal mengetik insert. Itu nama tabel yang ingin kita isi datanya, yaitu kita ada tabel harga, kemudian kurung buka. Untuk auto instrument kita tidak usah ikutkan ya teman-teman, langsung kita kepada nama produk, nama produk, kemudian yang kedua ada dengan harga, dan kemudian stok barang. Kemudian village ini berarti kita siap untuk mengisikan atau siap untuk mengisi data-data yang ingin kita isi. Kemudian untuk keterangan, silakan kalian mau beri keterangan atau tidak untuk teks ini ya. Di sini kita beri keterangan ataupun masukkan informasi untuk ketiga informasi ini tersebut dulu. Yang pertama ada dengan nama produk, kurung buka, petik 2, kita taruh di tengah, adalah namanya Jasmine Tea. Kemudian jangan lupa koma, kemudian harga produk kita beri harga 3.000, koma. Stok barangnya mungkin kita bisa beri contoh 25. Kemudian jika sudah, kita
beri titik koma, kita enter. Oke, ini artinya yang kita simpan atau data yang kita masukkan sudah tersimpan. Nah, itu jika satu, kemudian jika dua, data yang kita masukkan jika ingin memasukkan dua atau lebih data ke dalam tabel yang kita buat, nah, caranya seperti ini teman-teman. Sama, pertama kita ketik insert into harga, apa saja yang ingin kita isi, yaitu nama produk, harga produk, stok barang, values, dan kita enter, kurung 2. Ini tadi kepencet ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau kita melakukan codingan atau kita menulis perintah di dalam SMPP ini, kita tidak boleh salah. Ketika kita salah sedikit maka akan terjadi sebuah error ya teman-teman. Oke, kemudian kita beri nama seperti koma, harganya itu 5.000, kemudian stoknya ada sekitar 23, kurung tutup. Nah, kita memberikan atau memasukkan informasi lebih dari satu, maka kita ketik koma, jangan langsung titik 2, karena jika titik koma maka ya seperti tadi ya yang saya katakan, sistemnya menganggap bahwa apa yang kita inginkan atau apa yang kita perintahkan sudah selesai. Jika koma maka artinya akan ada perintah berikutnya, kemudian kita ketik lemon harganya sama, dia stoknya ada 16. Kemudian setelah selesai memasukkan data-data, kita beri titik koma. Query oke, ya. Record 2 tidak titik berat, warning juga 0. Ya seperti itu teman-teman. Dan jika kita ingin menunjukkan semua tabel ataupun kita ingin melihat isi dalam tabel kita, maka kita ketik select bintang from harga, kemudian titik 2. Nah seperti ini ya teman-teman. Maka di sini ketika kita enter, seluruh data akan ditujukan. Nah ini tadi ya, ketika ID produk ataupun tadi ID produk kita berikan auto instrument, maka itu akan terisi sendiri. Kemudian Jasmine Tea, harga produknya 3.000, stok barang 25, dan keterangannya 0 karena memang keterangan boleh tidak diisi. Kemudian jika kita ingin menampilkan salah satu ataupun beberapa kolom saja, maka kita tinggal select nama produk from harga, maka di sini nanti hanya akan ditampilkan kolom nama produk. Nah seperti ini. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ya untuk tabel keduanya sendiri kita akan
create tabel pembelian. Di mana tabel pembelian ini nanti akan memuat yang pertama adalah ID pembeli. Kita pilih, kemudian not null, atau kita pilih atau instrument. Ya, seperti tadi ya teman-teman. Yang pertama, auto instrument itu untuk ketika kita ingin sebuah nomor urut dari satu dan seterusnya tanpa harus mengetikkan satu persatu. Jadi ini nanti untuk ID pembeli sudah ada ataupun sudah otomatis akan terisi, dan ini menjadi primary key, yaitu satu yang harus ada. Kemudian setelah itu koma. Ketika ada ID pembeli, maka selanjutnya adalah nama produk antar 35 seperti tadi, sini kita menggunakan semua karena memang tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian setelah nama produk ada dengan jumlah beli, nt not null, koma. Kemudian yang terakhir adalah total bayar sama int not null. Nah, yang terakhir ingat jangan diberi koma, kemudian kurung tutup. Nah, ini berarti sudah, dan kita bisa menunjukkan ataupun melihat tabelnya. Subscribe, pembelian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ada berapa tabel sudah kita buat? Show database, berapa tabel yang sudah kita buat dalam database kita. Oh, error. Oh, show tables. Ini ya teman-teman, ternyata tidak usah diberi name. Show tables. Ya, ada harga dan juga ada harga. Jika teman-teman ingin melakukan sebuah penghapusan dalam data ataupun sebuah pergantian ya, seperti ini tadi. Misal kita bisa describe harga di sini, kemudian select harga. Nah, jika kita di sini ingin mengganti salah satu informasi ataupun salah satu harga, yaitu nama produk ataupun apapun, ini kita tinggal mengetik update harga
kemudian kita ke bawah atau enter, set harga produk. Jadi ini rasanya ataupun serbuk untuk rasa lemon tea semakin mahal ataupun harganya naik, jadi kita beri 7.000, kemudian kita enter. Nah, set ini artinya informasi yang akan kita ganti. Nah, untuk where ini kalian bisa pilih teman-teman. Ketika kita mengubah harga produk, maka where adalah harga produk yang mana yang kita ubah, harga produk yang mana yang kita naikkan harganya, turunkan harganya, maka kita di sini pilih nama produk. Ini adalah lemon tea, teman-teman. Kemudian sudah, tidak dua, kita enter. Nah, di sini otomatis harga dari produk lemon tea sudah ganti. Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Lemon tea sudah naik harganya, dan kemudian seperti itu cara untuk mengubah data dalam produk. Itu jika untuk mengubah. Dan kemudian jika kalian ingin menghapus salah satu atau satu baris ya informasi, itu dengan cara delete from harga, dan tempat ataupun yang mana yang ingin kita hapus, misal where nama produk sama dengan Apple ya. Maka dengan itu, maka untuk nama produk Apple Tea juga harga akan terhapus. Nah, begitu teman-teman cara untuk mengubah data ataupun menghapus salah satu data dari sebuah tabel. Gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk melakukan perintah join, yaitu inner join. Kita tinggal mengetik select dari harga. Kita ingin menyelek apa? Dari harga kita akan mengambil nama produk. Oh, bukan. ID produk. Kemudian oh, ini titik ya teman-teman. Ini titik ID. Kemudian apa lagi yang akan kita ambil dari tabel harga?
ada dengan nama produk, dan kemudian sudah ya teman-teman ya. Kemudian untuk tabel berikutnya kita ambil dari tabel yang kita buat sebelumnya teman-teman, yaitu tabel pembelian. Oh ya, dari pembelian tadi belum kita isi ya, belum kita isi data-datanya, jadi mungkin nanti kita isi terlebih dahulu. Sementara kita akan mengambil salah satu saja dari tabel pembelian. Pembelian. Apakah bisa jika belum ada data yang termasuk di sana? Oke teman-teman. Kemudian setelah sudah, kita enter, kita ketik inner join, belum ya, from harga, ini maksudnya menampilkan tabel harga yang kemudian kita masukkan atau sisipkan beberapa kolom dari tabel pembelian. Nah, apa yang kita jadikan satu? Yaitu dari harga ada dengan nama produk, kemudian dari pembelian juga nama produk. Oke teman-teman, kita coba apakah jika belum ada data yang kita masukkan ke dalam tabel pembelian itu bisa kita lakukan inner join atau tidak. Oh, error. Oke. Dalam pembelian ternyata belum ada datanya, jadi kita masukkan dulu data insert into pembelian. Tadi dalam pembelian kita ada ID pembeli, kemudian nama produk, jumlah beli, dan total bayar. Nama oh ya benar, nama produk, jumlah beli, kemudian total bayar. Ya, untuk ID pembeli sendiri tadi karena merupakan auto arrangement, jadi tidak usah kita isi, maka akan terisi otomatis. Kita enter, kemudian kita berikan satu saja ya, karena ini untuk contoh. Nama produknya adalah Jasmine Tea. Kemudian untuk jumlah belinya 1, untuk total bayarnya adalah Rp3.000, teman-teman. Dan setelah selesai query oke lah, kemudian kita lakukan inner join teman-teman. Dari harga kita ambil ID produk, kemudian
Dari harga juga kita ambil nama produk, kemudian dari pembeli kita ambil nama produk ya teman-teman, dan juga jumlah beli, kemudian setelah itu kita bisa enter from harga, inner join pembelian, kemudian on harga itu nama produk, dan yang dari pembelian juga harga atau nama produk. Ada dua. Oh, error dalam pembelian saudara-saudara, ternyata kita nama produk. Oke, dalam pembelian kenapa tidak bisa? Kita coba sekali lagi. Select harga to ID produk, kemudian dari harga kita ambil nama ini di sini tabel pembelian nama produk doesn't exist. Oke. Di sini adalah ya. Oke. Oh. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Ya, kita coba sekali lagi dari Oke, teman-teman. Oh, jadi seperti ini, teman-teman. Ya, dari sudah pembelian, kita coba dulu ambil nama produk. Ketika sudah, kita enter, maka kita from harga. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jika kalian sedang mengedit ataupun memasukkan ataupun membuat database di dalam SMPP itu, jangan sampai ada kekeliruan, karena jika ada satu kekeliruan maka perintah dianggap error, seperti itu. Kemudian kita inner join
pembelian, uang, harga. Sini ada nama produk, dan kemudian dari pembelian juga nama produk. Oh, jadi bisa saudara, bisa teman-teman ya, ID produk, kemudian nama produk, dan juga nama produk dari pembelian, dari tabel pembelian, kemudian dari tabel harga. Ini adalah versi singkatnya, mungkin ada versi yang lebih panjang, kita akan pelajari atau teman-teman bisa praktekkan sendiri-sendiri di rumah ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini adalah materi-materi bagaimana cara kita membuat database dan juga mengubah ataupun menjadikan beberapa tabel menjadi satu. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai basis data, bagaimana cara kita menggunakan DDL, DML, perintah join maupun ERD. Karena kita memulainya dengan berdoa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Saya Muhammad Adrian Justinova, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ayo kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Wes.